Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan semangat untuk thalabul ilmi, untuk belajar dan ridho atas semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Kita masih di Quran surat Al-Baqarah ya, ayat kedua, halaman 425. Ini penerbit Insan Kamil. 425. Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa hanya orang-orang mukmin saja yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran. Karena pada hakikatnya Al-Quran sendiri adalah petunjuk. Akan tetapi petunjuk tersebut tidak akan didapatkan kecuali hanya oleh orang-orang yang baik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Shaleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Marrah bin Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Asy-Sya'bi berkata, petunjuk dari kesesatan. Said bin Jubair berkata, penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa dan semua pendapat tersebut adalah benar. As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Marrah bin Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang beriman. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil muttaqin, mereka yang bertakwa, maksudnya orang-orang yang berhati-hati agar tidak mendapatkan siksaan Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan hal-hal yang dilarang yang mereka ketahui dari petunjuk, dan mereka mengharapkan rahmatnya dengan cara membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ar-Ra'ub meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa lil muttaqin, mereka yang bertakwa, adalah orang-orang yang beriman, yang menjauhkan kemusyrikan dariku Allah dan mengamalkan ketaatan kepadaku Allah. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari seseorang dari Hasan Al-Basri bahwa maksud dari firman-Nya Azza wa Jalla lil muttaqin, mereka yang bertakwa, adalah mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan dan mengerjakan yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Abu Bakar bin Ayyashi berkata, aku ditanya oleh Al-A'mash tentang orang-orang yang bertakwa, maka aku pun menjawabnya. Lalu ia berkata kepadaku, tanyakanlah mengenai hal tersebut kepada Al-Kalbi. Aku pun menanyakannya, dan Al-Kalbi berkata, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian aku kembali kepada Al-A'mash, maka Al-A'mash berkata, kami pun berpendapat sama, dan ia tidak mengingkarinya. Qatadah berkata, lil muttaqin, mereka yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan sifatnya dalam ayat allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Atiyah
As-Sa'di bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaron mimma bihil ba'su. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang bertakwa hingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak haram karena kehati-hatiannya terhadap sesuatu yang haram. Imam At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis ini Hasan Gharib. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Afif, ia mendengar Mu'az bin Jabal berkata, pada hari kiamat orang-orang tertahan di satu tempat. Lalu ada yang menyeru, manakah orang-orang yang bertakwa? Lalu mereka berdiri di sisi Allah yang Maha Pengasih secara langsung tanpa ada apapun yang menghalangi mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Aku, Abu Hafif, berkata, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Mu'az menjawab, kaum yang menjauhi syirik, penyembahan berhala, ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka menuju jannah. Al-Huda atau petunjuk memang terkadang dimaknai umum, dan yang dimaksud adalah keimanan yang bersemayam di dalam hati, dan keimanan ini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272. May yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 186. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajdalahu waliyam mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 17. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 52. Innama anta mungzir walikulli qaumin had. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 7. Wa amma tamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk. Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 17. Dan wahadaina hun najdain. Dan kami Allah telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surat Al-Balad surat 90 ayat 10. Bagi yang menafsirkan kata dua jalan pada ayat tersebut sebagai jalan kebaikan dan kejahatan adalah pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Asal kata takwa adalah at-tawaqqi atau menjauhi apa yang tidak disukai, karena itu adalah asalnya. Sedangkan qawa berasal dari wiqayah atau perlindungan. Ada yang mengatakan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka Ubay menjawab, tidakkah kamu pernah melewati jalan yang berduri? Umar menjawab, tentu. Ubay berkata, apa yang kamu lakukan? Umar berkata, aku akan berhati-hati. Ubay berkata, itulah takwa.
Makna ini diambil oleh Ibnu Mu'tas, kemudian beliau bersyair, Khollaz zunubu soghiruha wa kabiruha zalikat tuqa wasna kamashin fauqa ar zusauki yahzaru ma yara la tahqiranna soghiratan innal jibala minnal haso. Menyempitlah dosa-dosa yang kecil dan besar pada diri orang bertakwa. Berlakulah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri, niscaya ia akan waspada. Janganlah kamu remehkan dosa kecil, sesungguhnya gunung itu tersusun dari batu-batu kecil. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mastafadal mar'u ba'da taqwallah khairam min zaujatin solihatin in nadara ilaiha sarrathu wa in amaroha ata'athu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang setelah takwa kepada Allah daripada seorang istri yang solihah, yang jika ia melihatnya, istri itu membuatnya bahagia. Jika ia memerintahnya, istri itu menaatinya. Jika ia bersumpah terhadap istrinya, istrinya melaksanakannya. Dan jika ia tidak ada, istrinya bersikap amanah atas dirinya, menjaga kehormatan dan harta suaminya. Wallahu a'lam. Baik, itu tafsir Ibnu Katsir sampai ke ayat yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke ayat yang ketiga di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.